Yap, what is inference? Nah, jadi ini kalau berusaha mencari yang ini ya, berusaha mencari makna yang simple kalau untuk bahasa Indonesia, dan coba kita baca ini. Inferensi adalah ya, kalau di bahasa Inggris dia inference, kalau di bahasa Indonesianya dia inferensi. Jadi ini termasuk kata serapan ya, kita menyerap dari bahasa asing. Itu adalah strategi membaca melalui pengamatan pola fakta untuk langsung melihat makna baru dan konteks untuk lebih memahami bacaan. Jadi yang seperti Miss tandain, ini teknik apa namanya? Kalau ada, masih ingat nggak minggu lalu pelajaran kita? Kalau ada kata-kata yang dibuat beda dengan yang lain. Yes, itu adalah yang penting. Teknik apa ya, Mas? Kan ada tuh teknik-tekniknya. Scanning. Yes, betul. Yes. Teknik scanning atau skimming bisa sih, tergantung text reading apa yang kita baca. Kalau misalnya dia skimming, dia di teksnya itu lebih spesifik gitu, lebih spesifik dong. Yang mana yang lebih spesifik, scanning atau skimming? Aduh, saya juga jadi bingung ini. Kalau dia dalam, ya misalnya gini deh, kalau misalnya lebih gampang, kalau misalnya langsung ingat contohnya, langsung tahu itu teknik mana. Misalnya cari nomor telepon, itu scan atau skim? Ya, scan. Sedangkan kalau dia dalam bacaan mencari main idea, itu skim. Yes, betul. Jadi kalau misalnya ini kita nyari apa ini? Mencari arti dalam suatu definisi, kita mau cari intinya, itu berarti skim atau scan. Ini kreatif ya kan. Kita ada dua pilihan, tapi Mbak Arneng menyajikan pilihan ketiga. Coba kan, nggak semua orang bisa begitu. Iya, unik, makanya harus ini harus dikembangkan ke arah yang benar ini, biar bakatnya berkembang begitu. Oke. Nah, jadi kalau di sini kita menggunakan teknik scan karena kita langsung mau mencari apa yang penting begitu. Makanya ini ada yang ditandain yaitu menggunakan red color, menggunakan warna merah. Jadi kalau misalnya sekilas nih dari arti bahasa Indonesianya, kalau inferensi itu adalah strategi melalui pengamatan pola fakta. Itu kira-kira ngerti nggak ya? Atau aduh, ini maksudnya apa sih gitu? Ngerti nggak atau bingung? Masih bingung. Oke, wajar ya, karena ini memang agak, kalau misalnya tidak disajikan dengan contoh pasti agak bingung. Tapi kalau misalnya kasih contoh pasti langsung mengerti. Contohnya begini. Did I put the example here? Oh, not yet. Oke. Contohnya begini deh kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi ada satu fakta yang menjadi latar belakang sehingga kita bisa mengambil kesimpulan baru. Begitu, misalnya begini, Mas Tri pulang kerja biasanya setiap jam berapa? Aduh, ini nggak jelas nih berarti pulang jam berapa. Kita katakan aja jam 9 begitu ya. Terus kan ada tinggalnya di mes atau di asrama atau di mana ya? Oh, di ribet ya. ngekos, kita sebutin aja ngekos deh begitu. Jadi kalau misalnya kita berarti setiap hari misalnya jam 9 itu baru pulang. Jadi kalau misalnya kita datang ke tempat kosnya pukul 8, itu pasti udah di rumah atau belum? Belum. Begitu contohnya. Jadi kita ini mengambil suatu kesimpulan berdasarkan fakta yang sudah ada. Yes. Tadi Miss baca-baca sedikit, memang ada hubungannya dengan itu, tapi ini istilahnya beda gitu.
Jadi kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ada. Itu secara sekilas. Nah, untuk selanjutnya yang bahasa Inggrisnya coba kita lihat di sini about the same ya. An assumption or conclusion that is rationally and logically made based on the given facts or circumstances. An inference is based on, itu harusnya on facts, so the reasoning for the conclusion is often logical. Nah, jadi sama ya. Inference itu adalah asumsi ataupun kesimpulan yang didapat berdasarkan fakta yang ada. Nah, seperti yang tadi contoh yang Mas Tri pulang kerja sama ya seperti ini. Coba Mbak Aning dibaca example-nya. Arrives. Sally arrives at home. Once more. Hello? Waduh, kok di mute tiba-tiba? Ngambek ya. Yes, please. Example. Ntar jadi sambel lagi, sambel. Oke. No, you don't need to read the titik 2. 4:30. Aduh, udah lewat. Astaga, Mbak Arneng. Oh, begitu. Ya sudah kalau begitu nih Mas Tri dulu ntar ya. Mbak Neng kalau misalnya masih ini di mute aja ya, jadi kita nggak merasa terganggu dengan suaranya. Oke, ya lanjut Mas Tri. Thirty. Yeah. Yes. Did you understand the example? Asri? Did you understand? Belum diartiin. Oke, tadi sudah ada yang bilang yes. Oke, jadi ini sama dengan yang tadi Miss katakan. Ini adalah contoh inference begitu. Jadi kita itu menyimpulkan sesuatu berdasarkan fakta yang sebelumnya sudah kita ketahui begitu. Jadi di sini kalau kita artikan, ayo Mas Tri coba latihan mengartikan deh sekalian translation. Ini kan kata-katanya gampang semua. Pulang ke rumah begitu lah ya, tiba di rumah. Dan gimana terjemahan yang bagus? Does not get off of work until 5. Tidak bekerja sampai jam 5. How come? Belum, maksudnya bukan tidak bekerja tapi no. Berarti maksudnya sebelum pukul 5 dia pasti belum pulang, begitu intinya. Jadi kita bisa mengartikannya, Sally tiba di rumah pukul 4.30 dan dia tahu bahwa ibunya belum pulang pulang kerja sampai nanti pukul 5 begitu. Okay. Then Sally also sees no. Bagaimana kata-kata yang sees itu? Sees the lights. The lights itu artinya lampu. Lampunya dimengerti. Yes. Sally juga melihat
Yes. Yes, lampu yang di rumah masih mati begitu atau masih padam. Jadi Sally can infer. Yes, gitu dia. Jadi berdasarkan fakta yang itu, karena juga dia tahu biasanya kalau belum pukul 5 ibunya belum pulang, dan lagian juga lampu yang di rumah juga masih padam. Jadi dia bisa menyimpulkan bahwa ibunya ya not at home begitu. So far, can you get what I mean? Yes. Yes, benar, mengambil kesimpulan itu sih. Jadi ini salah satu strategi membaca. Tetapi kenapa tadi Miss katakan kalau ini mah masih ini ya, masih high how lah begitu, masih simple high how. Tapi sayangnya di modul 4 ini penjelasannya itu ataupun contoh-contoh yang diberikan itu lebih kompleks. Gimana sih kompleksnya? Kita lihat sebelumnya kita disajikan dulu dengan tujuan kita pelajari modul 4. Yang pertama kita understand the new words. Kita nanti diharapkan memahami kata-kata baru. Yang kedua the complex sentences, memahami kalimat kompleks. Nah, ini tadi yang disebutin contoh-contohnya itu kompleks. Jadi nggak sesimpel yang tadi contoh kita yang Sally pulang ke rumah sebelum pukul 5 pasti ibunya belum pulang, bukan seperti itu. Di sini dia lebih kompleks, tapi nggak apa. Yang penting basicnya kita sudah mengerti inference itu apa. Yang ketiga, interpret the new word based on the context. Jadi kita diminta nanti bisa menafsirkan makna kata-kata baru berdasarkan konteks. Nah, misalnya nih sekilas kalau misalnya ada 3 tujuan pembelajaran begini, kira-kira masing-masing target Mas dan Mbak ada berapa ini yang bisa dipenuhi? Target pembelajaran Mbak Mi, karena ini kan ada 3. Jadi setelah belajar modul 4 diharapkan ketiga-tiga ini bisa tercapai begitu. 2 aja tadi kata Bu Rini udah bagus ya. Oke. Udah luar biasa ya. Oke. Yes. Ya, kita back to modul. Kita lihat modul kita halaman 4.2. Jadi yang pertama ini bagian dari inference itu adalah understanding relations within the sentence. Jadi yang pertama kita bisa memahami suatu bacaan setelah terlebih dahulu kita mengerti bagaimana relasi ataupun hubungan di antara kalimat-kalimatnya. Nah, kalimat-kalimatnya itu emang apaan aja sih yang ada di situ? Seperti ada di sini di contoh. Tapi Miss langsung lihat di latihan 2 karena latihan 1 ini mainly about main idea dari masing-masing paragraf. So I think we did it already. Kita sudah latihan beberapa kali ya untuk main idea begitu. Jadi sebaiknya kita skip dulu. Kita langsung ke latihan 2 yang memang inti daripada inference ini. Kita diminta untuk melihat hubungan-hubungan dari suatu kalimat ke kalimat yang lain. Sebelumnya masih ingat nggak kalau pelajaran dulu ya, kalau di bahasa Indonesia kalimat yang baik itu terdiri dari SPOK ya, subject, predicate, object, and then keterangan. Yes, keterangan. Jadi spok gitu, SPOK. Nah, di sini kita dikasih tantangan karena kan setahu kita dulu kan subjek misalnya sudah pasti itu adalah misalnya person atau benda, jadi jelas bagian-bagiannya. Kemudian predikat itu adalah kata kerja, hanya kata kerja setahu kita. Tapi nanti kita bakalan lihat ternyata nggak selamanya kata kerja itu bisa menjadi predikat. Ada lagi kata-kata yang lain yang bisa menjadi predikat begitu. Oke, sebelumnya subjek itu dapat berupa kata benda. Contohnya building, gabungan kata benda, administrative guidelines. Nah, di sini sudah ada Miss cantumkan sesuai contoh-contoh yang dari buku. Sorry, itu suara siapa ya yang agak berisik ya? Tolong di mute ya kalau misalnya agak ini belum kondusif. Oke, ya benar sekali. Oke, good evening Mbak Arina. Thank you for muting your phone.
Oke, sebelumnya untuk subjek ini mengerti nggak Mbak artinya? Sebelum kita lihat kelatihannya. Jadi mengerti ya, mengerti. Coba kasih contoh Mas. Kayaknya paling semangat nih. Yang gabungan kata benda. Yes. Karena kan kalau setahu kita selama ini subjek ya misalnya I you go bukan go I you, yang itu subjek person Ayu Dewi. Kemudian ini ada juga kata benda misalnya my house ya seperti itu berarti dia masuk ke subjek. Nah ini gabungan kata benda, jadi ada kata benda yang ditambahkan keterangan gitu. Gimana? Ya kayak gitu. Okay, so how to make it in English? A yellow office atau an office with yellow color. Gitu-gitu mana? Which one? The office with the yellow color is my office gitu. Oke, yes, itu adalah contoh untuk subjek. Nah, gimana kalau predikat? Jadi predikat itu bisa berupa kata kerja. Provide itu contohnya, banyak deh ya kata kerja ya. Hello? Aduh. Apanya nggak jelas, Mbak? Kita tunggu saja dulu, karena ini sepertinya nggak dengar juga nih si Mbak Arnengnya. Can I do it? Oke. Apakah sudah apakah sudah lenyap dari peredaran? Sudah ya. Sepertinya lagi sibuk ini sama laupannya ya. Oke, nah ini jadi predikat. Jadi selain kata kerja, predikat itu juga bisa to be, sama seperti yang tadi. The office with the yellow color is my office. Nah, jadi predikatnya adalah is-nya. Atau bisa juga dia gabungan modal. Modal ini di sini bukan modal diartikan misalnya kayak bangun usaha kita perlu modal, bukan gitu ya. Modal atau modal nikah gitu, bukan seperti itu ya. Nah, modal di sini adalah kata kerja bantu. Di bahasa Inggrisnya, aduh, tolong ya, ini belum jamnya seperti itu ya. Nah, di sini modal itu bahasa Inggrisnya adalah oak. Yes, tapi ada istilah untuk modal. Ada yang ingat? Istilahnya apa itu? Yes, that's the example. Auxiliary. Yes, betul sekali, kata kerja bantu. Nah, itu dikatakan juga nama lainnya adalah modal. Nah, kalau modal digabung kata kerja itu juga termasuk predikat. Misalnya can adapt, will go, atau then, dismiss, atau apa lagi. Jadi ada kata modal digabung dengan kata kerja dia. Can you give some examples? Lah, gak ada contoh lagi? Can, will, then, must, have to. Masih ingat gak kata kerja bantu tuh? Miss kayaknya mau ngecek deh kalau begitu masih pada ingat gak kata kerja bantu. Sekalian refresh ya. Have to, yes. Mulai dari, sebentar, ini sekalian Miss cek dulu. Mbak Arik, buat dalam kalimat. Jadi kita bisa lihat
I have I have to learn English. Setelah ada kata to itu tidak perlu pakai ing, jadi dia langsung kata kerja pertama. Yes, jadi predikatnya yang mana? Have to learn. Karena di sini kan tadi kita sebutkan modal plus kata kerja. Yes. Jadi di situ adalah have to learn, karena di sini kita ngomongin predikat ini, dia itu bisa gabungan modal dengan kata kerja. Jadi have to itu modalnya, kata kerjanya learn. Yes, very good. Yaudah, predikatnya adalah have to learn. Bisa? Mbak Mimi, ada nggak modal yang lain? Contoh modal yang lain digabung dengan kata kerja. Halo? Oh yes. Mbak Mimi ada? Masih di mute. Mbak Linda. What? Masih ingat contoh modal yang lain nggak? Misalnya must harus, shall. Coba dibuat dalam kalimat, jadi tentuin predikatnya yang mana. Waduh, menghilang juga. Bu Rini. Yes, please. Shall we go? So the predicate is yes, shall aja kalau di situ. Nah, kalau misalnya disebutin kan untuk predikat bisa juga gabungan modal plus kata kerja. Jadi shall go, misalnya begitu ya, paling jadi begitu ya, shall go, karena tadi buatnya dalam pertanyaan. Oke, jadi setelah modal plus kata kerja, yes, Mas Tri, gimana kalau gabungan to be plus kata kerja? Buat dalam kalimat dulu, kemudian tentukan predikatnya yang mana. Yes. Bisa, I'm playing football. Oke, I'm playing football. Oke. Itu bisa merupakan to be. Nah, gimana kalau yang past tense? Iya, Mas Tri gimana? Masih ingat nggak kalau past tense to be-nya apa? Ya, contohnya yes, I was working yesterday when I met someone, misalnya begitu. Oke, Mbak Yuli, selamat bergabung. Oke. Nah, itu udah, jadi dia ada 3 ya yang bisa dijadikan predikat nih. Ini diingat karena nanti di bacaan kita, di teksnya kita ini bakalan muncul predikat-predikat yang kita pikir, aduh ini kayaknya kalau misalnya kita nggak hati-hati bacanya, kita nggak bakal tahu bahwa itu posisinya adalah sebagai predikat. Nah, selain kata kerja dia bisa juga to be, modalnya digabung dengan kata kerja, atau to be-nya digabung dengan kata kerja gitu. Sampai situ bisa ya? Oops, what's up? Oke. Nah, nih contoh yang gampang-gampang dulu deh. Subjeknya mana, predikatnya mana? Titit, salah, berarti habis itu ya. Yes. And then no, titit. Jawabannya kurang hati-hati semuanya. Dan predicate-nya
accompanied. Yes, accompanied itu artinya menemani ya. Jadi benar, subjeknya adalah my best friends. Itu adalah subjeknya, kemudian predikatnya adalah accompanied. Nah, gimana yang the next example? Some steps. Oke. Predikatnya adalah gathered. Nah, ini gampang banget ya, karena sudah jelas dia menggunakan predikatnya fungsi sebagai apa? Kata kerja. Jadi kita belum ketemu sama yang tadi yang modal plus kata kerja begitu. Oke, latihan baca dulu karena ini kata-katanya simple. Yang tadi belum siapa ya? Saya siapa ini? Oke, Mbak Arik, yang ini, yang some stuffs. Miss mau tahu dulu kata-katanya udah dibaca bener nggak? Yes? No? Financial. No, itu benar. Kalau ini dia bacanya purchasing. Sama seperti ini bacanya kita nggak perlu ganti jadi jadi dia tetap chasing. Artinya apa itu? Artinya mengejar. Chase berasal dari kata chase, mengejar. Kemudian setelah purchasing, what else? No, wrong. Maintenance. Yes. No, gathered. Okay, once more without any mistake. Coba sekali lagi tanpa ada yang salah. No, fine. Iya. No, maintenance. Okay, thank you. Oke, silahkan. Belinya buat kita bersemua ya yang ada di sini ya, Mas Ri. Jangan beli sendiri-sendiri. Oke. Nah, Mbak Rik, artinya tahu? Gak tahu ya. Sebentar, yang tahu artinya siapa ini? Yang bisa menerjemahkan latihan untuk yang some stuffs yang itu. Kalau yang my best friend gampang ya, karena accompany itu artinya menemani. Berarti my best friends, teman baik saya Tom, Jerry, Mickey Mouse. Waduh, kartun banget ya. Menemani saya ke toko buku, bookstore. Yes, sure, some stuffs. Purchase itu biasanya kita menerjemahkannya langsung ke bagian pembelian begitu, purchasing. Yes. Yes, jadi ini adalah istilah-istilah divisi dalam suatu perusahaan. Benar. Nah, jadi sudah bisa ya kalau ini subjek dan predikatnya gampang. Kita beralih ke contoh berikutnya. Nah, kalau ini sudah lebih kompleks daripada yang tadi sekedar subjek dengan predikatnya kata kerja. Nah, kalau ini silakan masing-masing kirim jawabannya. Miss tunggu sekarang. Nggak perlu ngomong, tulis aja dulu di chat room. Jadi kita bisa lihat nanti benar atau enggaknya. Oke, 5 teratas yang duluan. Yes, 5 teratas yang kirim duluan itu yang dapat poin dan benar ya. Bukan diterjemahin, ditentukan mana subjek dan predikatnya.
Gimana, sorry? Jadi jawabannya dibuat di satu ini ya, jangan kirim satu subjek, kirim satu lagi predikat, karena nanti jadi bakal overlap dengan teman-temannya. Jadi kirimnya bareng, misalnya subjek ini, predikatnya ini gitu. Nah, saya udah punya 2 nih, Mbak Yuli, Mbak Linda. Oh, ada punya 3, 2 lagi siapa, dan harus benar ya. Kalau misalnya salah berarti lanjut ke yang bawahnya. Oke. 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 Yep. Ini sudah ada beberapa yang mengirimkan, kita lihat ya. Many companies. Mbak Yuli, silakan baca. Mbak Yuli, are you there? Yes, please. Yes. Companies. Nest. Ini nama ya. And then Texaco. Oke. Bisa ini enggak Mbak, kira-kira artinya bisa begitu? Ngerti? Termasuk itu nama itu Ford, yes, Nestle, credit improvements, yes, credit improvements itu ya, atau perbaikan, improvement, ada perbaikan gitu, atau pengembangan bisa. Credit improvement ya adanya perkembangan begitu. Expatriate itu seperti daerah asal, originalnya dari mana begitu, expatriate placements. To their interviewing process. Jadi mereka itu ada perkembangan mulai dari daerah asal mereka sampai ke proses interview. Jadi ini mungkin dikutip dari ada satu bacaan tentang perusahaan-perusahaan begitu. Jadi sepertinya memang kurang lengkap ini. Maksudnya kita juga kurang mengerti ini tentang apa. Tapi kurang lebih ini adalah suatu kalimat yang menggambarkan bahwa adanya improvement terhadap perusahaan-perusahaan itu tadi yang disebutkan. Jadi tadi pertanyaan Miss, mana subjeknya dan mana predicate-nya. Kalau subjeknya gampang ya, sudah pasti dia adalah yes, bisa many companies atau companies aja bisa. Mana predicate-nya? Predicate-nya yang mana? Mana predicate-nya? Berarti masih belum
aware. Di sini predikatnya adalah credit improvements. Kan tadi Miss katakan kan kata predikat itu bisa kata kerja begitu. Credit improvements ini adalah artinya memberikan adanya perkembangan begitu, memberikan ada perkembangan atau adanya perbaikan. India expatriate placements. Nah, India expatriate placements ini sudah pasti itu adalah merupakan objeknya, kan SPO misalnya kan. Jadi dia ngapain? Yang dikenai pekerjaan adalah expatriate placements. Apa pekerjaannya? Credit improvements. Itu adalah predikatnya. Bingung atau reasonable? Kurang teliti. 5 orang yang beruntung malam ini adalah no, itu harus credit improvements. Kalau hanya kredit aja itu masih setengah ya. Karena yang lengkap itu adalah credit improvements. Yang mana? Ini yang di dasar ini apa ini bla bla bla. Aduh. Predikat improvement bla 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 kemudian kredit begitu. Yang ada ini kredit. Aduh, ini nilai seninya kurang ya. Baik. Many companies is subject. Credit improvement. 2. Ini placement no. Many companies credit improvement. Subjeknya many companies, predikatnya placement no. Subject many companies, predikat improvement setengah. Many companies placement. Companies predikat. Kenapa banyak yang placement ya? Kenapa banyak yang placement? Kurang teliti. Yes, jadi yang dapat poin yang dari ini ya, yang dari atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Nah, ini sudah kita coba lagi yang berikutnya ya. Tapi ini sudah benar sih, cuman tadi karena di atas cuma improvement doang, jadi Miss kira nggak benar. Rupanya di bawahnya kamu buat ada kredit lagi. That's okay. Nah ini sudah mulai ada kan tantangannya. Yang lebih menantang adalah yang di modul. Kita melihat exercise 1 halaman 4.7 latihan 4. Sorry. Belum. Sebelum ke exercise kita ke latihan 2 dulu. Setelah latihan 2 baru nanti untuk latihannya adalah latihan 4. Latihan 2 dulu halaman 4.3. 4.3. Jadi latihan 2 kan ada match subjects and verbs. Jadi kita latihan di sini dulu. Kita bisa nemukan nggak untuk subjeknya, kemudian dia itu subjeknya mana predikatnya. Predikat itu sama dengan verbs ya. Gimana? Di atas maksudnya gimana? Di depan tergantung konteks ini ya, konteks kalimat. Tapi kalau biasa kalimat pernyataan yang biasa ya pasti didahului dengan subjek begitu, karena yang melakukan pekerjaannya siapa. Tapi kalau misalnya bertanya misalnya who can provide this food, jadi kan provide-nya itu di depan begitu, karena itu kalimatnya bertanya. Jadi tergantung. Tapi kalau dia kalimat pernyataan artinya kalimat biasa, itu biasanya didahului oleh subjek. Ada yang nanya lagi? Ini kita latihan dulu untuk yang pertama ya. Kita latihan baca. Yang belum baca siapa? Yang dari mulai kelas sampai sekarang belum baca sama sekali? Belum ya. Berarti setelah Mbak Rina siapa atau lagi? Mbak Rina, Mbak Mimi, kemudian ya.
Mbak Rina dulu. Yes, nanti semuanya dapat giliran, harus latihan ya setiap kelas. Both, pelan-pelan ya, jadi bisa miss koreksi juga untuk pronunciation-nya. The executive chief consultant consultant yang halaman 4 ada yang nanya itu ada yang nanya itu halaman 4.3 yang bawah ya, latihan 2. Oke, sorry Mbak Rina, dilanjut. Consultant. Oke. Yang mana itu kata-kata yang gak ngerti Mbak? Kalau hanya sekedar baca mungkin kita bisa, tapi sebaiknya sih jangan sekedar ya. Kalau misalnya kita sekaligus baca sekalian mengerti. Conclude itu menyimpulkan. Eksekutif itu artinya artinya dia yang bagian yang spesial begitu, eksekutif. Tapi biasanya kita, karena ini bahasa serapan, tetap kita artikan eksekutif, tapi dalam pengertiannya itu adalah dia berarti spesial, tidak sama dengan yang biasa. Yes, executive branch cabang. Gimana? Benefit itu diuntungkan. Oke, jadi begini, kalau begitu saya kasih waktu Mbak Rina 5 menit. Silakan cari arti kata-kata masing-masing kemudian diterjemahin. Oke. Atau sudah bisa? Kata-katanya itu doang ya. Chief itu ketua atau pemimpin polisi. Led yang dipimpin. Cabang eksekutif akan diuntungkan. Oke. Nah, di situ di halaman berikutnya 4.4, jadi itu ada 3 subjek. Udah pada lihat ya halaman 4.4, dari bacaan itu ada 3 subjek dan 3 verb, 3 predikat. Nah, jadi yang mana pasangannya yang mana? Di-matchingkan begitu Mbak. Jadi dari bacaan yang itu, yang the executive assistant itu predikatnya yang mana? Kemudian the chief police itu predikatnya yang mana? The executive branch predikatnya yang mana gitu. Ini mematchingkan, nanti kita menjodohkan yang benar yang mana. No. Di sini sebelumnya kalau begitu gini deh. Dari nomor 1 ada berapa subjek di situ? Ada 2 kan? Oke, jadi pertama siapa? Pertama the chief of police. Oke. Nah, executive assistant mana predikannya? Had attended. Kemudian
No, salah. Yang pertama subjeknya kan executive assistant, dia itu verbnya adalah had attended. Kemudian subjek kedua chief of police, dia predikatnya apa? Sama karena kan both the executive assistant. Yes, jadi di sini had attended dan had concluded. Jadi keduanya itu adalah predikat daripada executive assistant dan chief of police. Begitu untuk menjodohkan yang ini. Arti? Iya, dari bacaannya kita melihat subjeknya yang mana, kemudian dia itu predikatnya yang mana, begitu. Oke, executive assistant. Nah, kalau executive branch yang mana dong subjeknya? Yang mana dong predikatnya? Executive branch. No. Would benefit. Iya. Karena tadi ini berarti masuk kemana ini? Dia ini kategori apa ini predikatnya? Tadi kan Miss kata sebuka ada 3 jenis yang bisa jadi predikat. Apa ini? Betul, model plus kata kerja. Ngerti nggak ya? Bingung? Lumayan ya. Oke, sedikit-sedikit. Yes, yang selanjutnya. The chief police itu had attended sama had concluded. Jadi kedua mereka itu punya dua predikat yang sama. Karena dikatakan di sini kan both the executive assistant and chief of police had attended seminars led by the consultant and had concluded. Begitu. Nah, jadi itu mereka kedua-duanya itu tadi bagiannya executive assistant itu dan juga ketua polisinya itu menghadiri seminar yang dipimpin oleh konsultan dan telah menyimpulkan gitu. Oke, biar lebih clear kita ke nomor 2. Mbak Mimi. Yes. Profound. Cultural diversity. Diversity tadi. Sorry, maksudnya cultural diversity. Yes, the increased number. Oke. Nah, management. Oke. Nah, di sini sama ya. Kita diminta untuk menjodohkan subjek dengan verbsnya yang mana begitu.
Nah itu, ini beneran menantang ini contohnya. Yes, nah yang di bawah ini adalah semua subjek. Ini semua adalah subjek. Jadi kita diminta mencari dari bacaan itu predikatnya yang mana. Iya, nah jadi yang di bawah ini kan ada nih all of the trends, we, the increased number, itu semua posisinya adalah sebagai subjek. Oke, Mbak Mimi yang nomor 1 aja dulu, ntar yang lain bagi-bagi. Mau lihat sudah mengerti atau belum? Nah, kalau all of the trends ini, lihat dari bacaan, dia itu predikatnya yang mana? Gimana? Sorry? Gimana? No. Perhatikan yang contoh Miss yang tadi ya. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat di antaranya. Jadi seperti ini. Some stuffs, ini slide 8 ya. Some stuffs from accounting division, financial. Nah, some stuffs ini kan berupa subjek. Jadi dia ini sebenarnya from accounting division, financial, ini semua hanya menerangkan tentang subjeknya. Sebenarnya setelah subjek ini predikannya adalah ke gathered. Yang di sini tadi gathered. Ini some stuff ini ngapain sih? Artinya mereka apa yang mereka lakukan begitu. Makanya ini disebut juga kadang predikat kata kerjanya. Mereka melakukan apa. Jadi jangan terkecoh dengan kalimat-kalimat setelah subjek. Gitu. Jadi kita beneran harus mengerti dulu itu kalimatnya tentang apa dan dia membicarakan apa. Kita lihat dulu deh line pertama itu terjemahannya gimana. All of the trends we have reviewed are having a profound effect on HRM. Semua tren yang telah kita review, yang telah kita kaji ulang, are having a profound effect. Profound itu big atau deep. Artinya berarti efek yang besar. Kita bisa menggunakan efek besar ya, atau efek yang cukup berpengaruh begitu. Efek yang dalam kurang familiar sih Mbak untuk efek dalam. Yes. Di US Corporation begitu. Nah, jadi di sini semua tren itu sebagai subjeknya. Jadi predikannya apa? Ayo teman-teman yang lain dibantu. No, salah. Yes, Mbak Tri, Mas Tri. Betul. Yes, itu dia, are having, mempunyai. Kan tadi ini berarti gabungan dari to be dengan kata kerja. Aduh, tadi sudah Miss jelasin pun mateng-mateng. Aduh. Jadi tadi Miss sudah kasih tahu kata kuncinya jangan terkecoh dengan kata-kata di antara subjek terhadap predikat itu. Ini yang we have reviewed ini dia menerangkan all of the trends. Jadi semua tren yang telah kita review itu maksudnya. Yang setelah kita tren yang kita review itu apa? Ya mereka mempunyai dampak yang besar. Gitu loh. Aduh, sakit hati.
Bisa nggak? Oke, kalau begitu nomor 2 nggak salah ya, yang we. Ayo yang paling kenceng ini sih Mbak Arik ya. Ayo we ini jangan salah nih. Mana ini subjek? Mana predikatnya? We? Ya jangan ditinggal-tinggalin toh. Di atas di depan reviewed ada apa? Have reviewed. Berarti dia gabungan apa predikatnya? Kok predikat sama verb sih? Aduh. Aduh. No, modal itu adalah modal plus kata kerja. Oke, bagus. Yang ketiga, the increased number. The increased number itu ada di mana? Line ketiga ya. Line ketiga, the increased number. Mas Ri mana? Line ke, iya benar. Yes. Mas Tri di predikatnya need. Masih 50 yang lain. 52 yang lain. No, yang lain hati-hati baca dulu secara lengkap. Yes, berarti ada 2 untuk predicate-nya karena itu kalimatnya kan bersambung. Lihat deh. Jadi dia itu predikatnya ada 2, need sama establish. Karena di situ ada kata, perhatikan ya. Mulai dari the changing demographic and cultural diversity, the increased number, ini di line ketiga ya sekarang ya, yang menjadi subjek adalah the increased number of lawsuits and regulations and the growing demands on American workers in the context of Paramount need to improve, itu pertama. Jadi the increased number ini yang pertama adalah need to, itu menjadi predikatnya, need to improve bla bla bla, and nah kan ada kata sambung, jadi selain need to dia juga ada kata predikat yang lain, establish. Bisa? Iya, makanya kan Miss bilang menantang. Ini tadi udah ada yang baca modul belum sih? Kayaknya belum ya. Aduh, Miss cuma bisa bilang aduh karena saya disarankan ini mahasiswanya sibuk banget ya. Jadi bagaimana? Oke, nah kalau bagaimana kalau a situation? A situation siapa? Satu-satu kalau rame-rame keroyokan. Ini si siapa yang belum nih? Yang belum. Yes, Mbak Linda. A situation. Sebutin itu di line berapa, kemudian apa predikatnya. Aduh. Oke, a situation. Apa tadi predikatnya? Sorry. Apa predikatnya? Diulang-ulang mulu. will challenge itu adalah apa? Ya, dia kategori yang mana? Apakah dia hanya kata kerja atau modal plus kata kerja? Yes, modal verb, modal plus kata kerja. Itu sengaja Miss ulang-ulang, jadi next time tahu. Artinya ingat, berarti predikatnya ini bisa aja tidak harus selamanya kata kerja, begitu. Oke, lanjut. What about the changing demographics? Line 2. Yes, yang belum. Yes, sudah. Yang belum